Sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 terjaring operasi tangkap tangan KPK. Hampir seluruh kasus yang menjerat mereka terkait korupsi proyek infrastruktur. Rekan Ahmad Muradi akan menyampaikannya untuk Anda. Ya, baik Ani dan juga pemirsa, memang betul sekali DPR periode 2014 sampai 2019 belum genap berjalan 2 tahun, akan tetapi sudah ada 7 anggota dewan yang terjerat kasus korupsi di KPK. 5 diantaranya terkait dengan proyek infrastruktur. Kita akan coba lihat siapa saja mereka dan kasus-kasusnya. Yang pertama, kasus suap melicinkan proyek Kemen PU dan PR di Indonesia Timur. Ada 3 orang yang terjerat kasus itu. Damayanti Wisnuputranti, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP, statusnya sudah terdakwa karena menerima suap senilai 8,1 miliar rupiah. Yang kedua, Budi Suprianto, anggota Komisi 5 juga dari fraksi Golkar, statusnya masih tersangka, dan Andi Taufantiro, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PAN, statusnya juga masih tersangka. Ya, memang Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama yaitu Abdul Khoir yang juga sudah menjadi terdakwa memberikan sejumlah uang kepada 3 orang ini, dan memang ini dikhususkan uang itu digunakan untuk agar pembangunan proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara itu dimasukkan ke dalam program aspirasi Komisi 5 DPR yang nantinya akan dicairkan melalui Kementerian PU dan PR. Selanjutnya, proyek lain ada suap proyek pembangunan listrik mikrohidro DAI Papua. Dewi Yassin Limpo, mantan atau anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Hanura, statusnya sudah menjadi terpidana, vonisnya 6 tahun penjara karena menerima suap 1,7 miliar rupiah, menerima suap dari seorang pengusaha bernama Sriadi Yusuf, dan betul sekali memang untuk memuluskan proyek pembangunan listrik mikrohidro di DAI Papua. Dan yang paling fresh, yang paling baru, suap proyek pembangunan jalan, lebih tepatnya 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Dan memang yang menariknya adalah dia atau Iputu Sudiartana ini adalah anggota Komisi 3 yang merupakan anggota Komisi Hukum dari fraksi Demokrat dan wakil bendara umum juga dari Partai Demokrat, berstatusnya sebagai tersangka. Dan KPK sita uang 40.000 dolar Singapura dan kemudian bukti transfernya 500 juta rupiah. Dan Ani dan juga pemirsa, memang karena berbagai kasus korupsi yang terkait dengan proyek infrastruktur, maka banyak sekali proyek-proyek infrastruktur kemudian yang mangkrak. Kita akan coba lihat beberapa di antaranya. Ini dia yang pertama, ada 2 yang paling besar. Yang pertama, Wisma Atlet Hambalang, anggarannya 2,5 triliun rupiah, mangkrak sejak 2011. Memang pembangunan P3SON atau Wisma Atlet Hambalang itu masuk tahun anggaran 2010 sampai 2012, tetapi memang KPK memutuskan untuk menghentikan pembangunannya karena ada kasus korupsi, dan bahkan ada beberapa nama juga yang terjerat dan cukup besar nama-namanya seperti Menpora ketika itu, yaitu Andi Alfian Malarangeng, kemudian adiknya juga Joel Malarangeng, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dan kasus yang kedua, kita lihat jalan tol Solo-Semarang. Ini anggarannya hampir 3 kali lipat dibandingkan Wisma Atlet Hambalang, 6,1 triliun rupiah, dan mangkrak sudah sejak tahun 2009. Ya, Ani, sebagai tambahan informasi saja, tahun 2015 yang lalu ada 22 kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Dan kerugian negara akibat 22 kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur itu sebanyak 832,2 miliar rupiah. Ya, Ani, silakan kembali ke Anda. Baik Dodi, terima kasih atas pemaparannya. Kami akan lanjutkan perbincangan. Saya akan menyapa sekali lagi ke Bang Chandra. Ini dari 7 anggota DPR yang dicokok oleh KPK dalam periode 2014-2019, 5 diantaranya tersangkut kasus infrastruktur. Ini jumlah yang sangat signifikan. Di dalam periode Anda, apakah korupsi di kasus ini, di sektor infrastruktur ini memang signifikan? Ya, jadi yang kita lakukan adalah bahwa yang kita deteksi adalah bahwa salah satu modusnya adalah korupsi di sektor infrastruktur di samping tempat di sektor yang lain. Nah, kenapa infrastruktur selama ini terabaikan? Ya mungkin ya dianggap sulit untuk melakukan deteksi terhadap korupsinya. Nah, dan kita waktu itu sudah memulai dengan jalan, proyek Hambalang. Sebenarnya kan itu dimulai dari periode waktu saya atau kami menjabat. Nah, itu proyek Hambalang kita mulai investigasi di sana. Nah, hal yang paling susah dari proyek
infrastruktur adalah bahwa dianggap proyek ini sangat teknik, begitu loh. Nah, padahal sebenarnya justru dengan ada hal yang pasti di sana, misalnya tadi spek tidak sesuai dengan speknya berbeda. Nah, dan kemudian kita bawa ke lab, kita minta para insinyur untuk menganalisa. Nah, sebenarnya tidak terlampau sulit untuk mendeteksinya. Kita lihat aja karena produknya sudah jelas, barangnya jelas, dan kemudian kita analisa kualitasnya apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, kalau kita mau sebenarnya bukan hal yang terlampau sulit. Intinya adalah kita mau atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, datanya. Datanya di Kementerian PU itu sudah cukup lengkap. Tinggal masalahnya datanya itu bagaimana mendapatkannya, dan kemudian kita olah datanya dan kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Sesimpel itu kalau menurut saya. Dan saya sepakat bahwa kalau KPK sekarang ingin masuk ke infrastruktur, itu adalah hal yang bagus. Karena apa? Karena ini menyangkut masalah ekonomi, kehidupan masyarakat banyak. Kita bisa bayangkan tiba-tiba bangunan roboh, jalanan dibangun tidak sampai setahun umurnya, dan itu kerugiannya cukup besar buat perekonomian kita dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, Bang Chandra, Anda pernah di dalam KPK dan saat ini juga masih terus mengamati kasus-kasus korupsi yang bergulir di negeri ini. Nah, menurut Anda, mengingat ada beberapa kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi di sektor ini, apakah nantinya korupsi di sektor infrastruktur ini masih akan terus tinggi di Indonesia? Kalau saya melihatnya bahwa korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Jadi bukan hanya di infrastruktur ya, tetapi ya salah satunya infrastruktur. Dan KPK memang perlu meluaskan bidang wilayah kerjanya, korupsi termasuk di dalamnya infrastruktur perusahaan juga, pengadaan barang dan jasa juga. Dan infrastruktur adalah salah satu hal yang patut dicermati. Kalau saya boleh saran, program pilot project Indonesia Memantau yang pernah kita inisiasi dulu itu di-on-kan lagi atau dijalankan lagi, saya belum tahu perkembangannya. Ya, itu bisa jadi salah satu cara untuk menekan ya Bang Chandra ya. Saya ke Bang Ucok dari proyek infrastruktur, kira-kira titik-titik rawan untuk korupsinya tuh di mana saja sih? Ya, pertama ini kenapa ini DPR semua suka, nilai nominalnya itu besar. Besar sekali. Kalau besar itu kan P-nya, persenan itu enak dibagi-bagi gitu loh. Jadi seperti adil gitu. Nah, biasanya kerawanan itu bisa dilihat dari spek. Jadi antara kontrak dengan kontrak antara PU dengan kontraktor itu coba diverifikasi ke lapangan pasti beda. Karena beberapa hasil audit BPK juga modusnya itu biasanya mengurangi volume jalan. Jadi volume yang harus sekian dikurangi oleh mereka. Udah itu kualitas barang yang seharusnya harusnya bagus enggak gitu. Tapi ternyata kalau saya riset beberapa perusahaan gitu ya, yang kontraktor ini ternyata itu tidak ada yang namanya pengusaha, tapi calo pinjam perusahaan menang tender, udah dia menang, kadang-kadang nggak dapat DP-nya, DP itu nggak dapat gitu ya. Harusnya kan ada DP untuk kerja kan, itu nggak dapat, tapi kontraktor ini dia mengerjakan seadanya, seadanya. Nanti kalau udah dapat DP baru dia kasih. Nah ini juga bikin kesulitan, gitu, kesulitan bagaimana kita membutuhkan jalan yang bagus. Ini juga suatu modus, jadi modus korupsi bahwa ternyata kan kadang-kadang banyak dipaksukan persyaratan kayak persyaratan di bank kayak gitu, itu banyak palsu semua. Jadi kuncinya ada di spesifikasi. Siapa yang sebetulnya paling terdepan untuk bisa menemukan ada indikasi korupsi dalam sebuah proyek infrastruktur? Nah sekarang kan sistem lelangnya kan online ya gitu ya, melalui LPSE. Nah, jadi pengusaha itu memasukkan persyaratan melalui LPSE. Nah LPSE nanti dilihat panitia biasanya. Kadang-kadang panitia juga nakal. Beberapa perusahaan kadang-kadang yang lelang itu
grupnya mereka aja. Itu satu, itu suatu modus ya. Satu modus. Yang kedua, kadang-kadang grup yang lain mau masuk itu dikunci. Ini yang nggak bisa masuk itu di LPSC itu. Bingung itu. Kenapa terjadi kayak gitu? Udah itu kadang-kadang yang masuk ini persyaratannya nggak bagus. Makanya panitia ini, ketua panitia ini kadang-kadang dia yang bikin yang setting semuanya. Nah, ini sebetulnya diawasi oleh LKPP. Ketua KPK kita dulu itu sebagai ketua LKPP, lembaga pengadaan barang itu. Ini juga bermain juga, jadi susah. Ini LKPP, panitia ini saat ini tidak ada yang mengawasi, gitu. Ketika KPK melakukan pemantauan, tadi istilah itu Pak Chandra itu waktu zaman dia itu memantau. Indonesia memantau itu, ya masyarakat kelemahannya adalah di LPSC ini sama di LKPP-nya. Karena kalau dulu elangnya enak, kita bisa memantau, bisa ada penjelasan. Ketika sistem LPSC ini semua tertutup, gitu loh, tertutup semua. Disitulah terjadinya banyak korupsi. Jadi ini betul-betul sulit ya. Jadi sulit. Jadi saat ini semua masyarakat tuh tidak ada partisipasi. Dan itu sudah terjadi di semua tahap, di semua level begitu. Iya, semua. Jadi pengadaan sistem online yang kita atau LPS yang kita adakan ini sangat berbahaya sekali ke depan. Semua pengusaha pada bicara pada saya semua. LPS LKPP juga ini misalnya sekarang mau ini ya, sekarang ada produk-produk yang mau masuk gitu kan, itu harus bayar katanya. Kalau nggak bayar, banyak persyaratan kayak gitu. Itu LKPP itu lembaganya ketua KPK saat ini yang nggak saat ini nggak bisa dia bereskan. Ditunjuk gitu. langsung oleh Bang Ucok dan Bang Chandra. Saya harus jeda sekali lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami.